Selamat datang di skytech.id, kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dari Lenovo, yaitu IdeaPad Slim 3 dengan prosesor Ryzen 3. Jadi seperti apa performanya, jangan kemana-mana dan jangan di skip tetap channel skytech.id. Ini dia yang akan kita review kali ini, Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan seri lengkap 14 ADA05. Tapi sebelumnya kita pernah mengcompare laptop ini dengan HP seri 14S dan untuk hasilnya pun kita tidak terlalu detail sekali. Kali ini kita akan berikan hasil yang lebih detail dengan RAM yang sudah di-upgrade menjadi 8GB. Seperti apakah hasilnya, sesignifikan apakah untuk performanya setelah di-upgrade, kita akan cek nanti saat di tes performa. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu spesifikasi dari laptop ini. Yang pertama, untuk prosesor laptop ini menggunakan Ryzen 3 seri 3250U. Kemudian untuk RAM-nya masih 4GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Nah, untuk dari storage masih menggunakan 256GB SSD PCIe NVMe, dan untuk VGA masih menggunakan bawaan dari prosesor yaitu AMD Radeon Graphics. Kemudian untuk dari layarnya sendiri, laptop ini masih menggunakan 14 in Full HD TN panel, jadi bukan IPS panel, masih menggunakan TN panel. Dan untuk bundlingnya, laptop ini akan dibundling oleh Microsoft Office Home Studio 2019 secara permanen, dan untuk harga ini masih di angka 6 jutaan saja. Jadi nanti kita akan cek harga 6 juta ini dengan tes performa yang masih menggunakan 4GB dan yang menggunakan 8GB seperti apa, nanti kita akan cek. Jadi untuk bagian body dan desain dari Slim 3 ini tidak ada yang berbeda dengan seri-seri lainnya di Slim 3. Yang mungkin membedakan hanya di bagian spesifikasinya saja. Tapi untuk dimensi yang dimiliki ini adalah 32,7 cm dikali 24,1 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan beratnya ini hanya 1,6 kg saja. Jadi untuk laptop ini menurut saya cukup ringan di sekelas seri-seri mainstream. Dan untuk di bagian cover ini ada tekstur yang mana di seri warna black saja, sedangkan untuk di bagian dalam cukup tipis di bagian kiri dan kanan, hanya saja di bagian atas sedikit agak tebal, tapi sudah dilengkapi dengan webcam yang resolusinya 720p yang mana sudah dilengkapi juga dengan privacy shutter cam. Jika beralih ke bagian palm rest, ini tetap bertekstur untuk bodinya, lalu untuk bahannya juga sama dari polikarbonat. Sedangkan untuk keyboard sayang sekali tidak diberikan backlit pada seri ini. Dan untuk tombol power ini terpisah di bagian pojok kanan atas, tapi untuk touchpadnya ini presisi sekali di bagian tengah. Kita beralih ke bagian kiri dan kanan dari Slim 3 ini. Kita lihat port-port apa saja yang dimiliki oleh laptop ini. Yang pertama kita ke bagian kanan terlebih dahulu. Untuk di bagian kanan ini terdapat sebuah card reader, kemudian juga ada input output audio. Sedangkan di bagian kiri terdapat DC in, kemudian HDMI port, dan ada 3 USB Type A. Nah, sekarang kita berada di pengujian performa. Jadi nanti kita akan tunjukkan hasil dari RAM yang sudah 4GB dan RAM 8GB. Yang mana kita akan langsung tunjukkan hasilnya seperti apa dan perbandingannya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu kecepatan dari SSD yang digunakan oleh laptop ini menggunakan software Crystal Disk Mark. Yang pertama dari read-nya ini mendapatkan 2237 MB/s, sedangkan untuk write mendapatkan 1038 MB/s. Nah, untuk selanjutnya kita akan tes menggunakan software Cinebench R20 dan hasilnya saat menggunakan 4GB di pengujian pertama mendapatkan skor 699 poin, sedangkan untuk kestabilannya kita menggunakan tes Cinebench R20 sebanyak 10 kali dan hasilnya rata-rata di angka 600-an, biarpun pernah naik di angka 700 di pengujian ke-6. Ini cukup tinggi yaitu 718. Sedangkan untuk pengujian selanjutnya ini kita menggunakan RAM 8GB ini di Cinebench R20. Tes pertama mendapatkan 708 poin. Sedangkan untuk kestabilannya kita mendapatkan angka yang mana rata-rata di angka 700-an, biarpun pernah sekali turun di tes ke-8 ini adalah 625. Kita lanjutkan untuk pengujian menggunakan software editing 3 dimensi yaitu Blender, dan hasilnya saat menggunakan RAM 4GB
mampu merender dengan waktu 21 menit 1 detik saat menggunakan CPU, dan saat menggunakan GPU-nya ini membutuhkan waktu 23 menit 20 detik saja. Sedangkan saat kita sudah upgrade menjadi 8 GB mendapatkan waktu 20 menit 31 detik untuk menyelesaikan render menggunakan CPU, dan saat menggunakan GPU ini sedikit agak lama, yaitu 24 menit 7 detik saja untuk menyelesaikan render menggunakan GPU-nya. Kita lanjutkan untuk pengujian menggunakan software editing Adobe Premiere Pro untuk merender video 1 menit dengan resolusi 1080p seperti yang biasa kita gunakan. Dan hasilnya menurut saya ini cukup signifikan saat kita upgrade RAM-nya menjadi 8 GB. Yang pertama, hasil dari 4 GB adalah 7 menit 20 detik, dan untuk hasil dari 8 GB ini adalah 2 menit 30 detik saja, yang mana ini cukup jauh sekali perbedaannya. Di pengujian performa selanjutnya kita menggunakan software 3D Mark, dan hasilnya saat kita gunakan mode Time Spy mendapatkan 358 poin saat menggunakan 4 GB, sedangkan saat menggunakan 8 GB ini naik menjadi 487 poin. Lalu untuk di mode Fire Strike ini mendapatkan 936 poin saat menggunakan 4 GB, tapi saat menggunakan 8 GB ini cukup jauh perbedaannya, ini mendapatkan angka 1303 poin. Sedangkan di Fire Strike Stress Test ini mendapatkan 97,7% lolos dengan RAM 4 GB, kemudian untuk dari 8 GB mendapatkan angka 99,2% lolos. Jadi yang pertama ini kita menggunakan game Dota 2 untuk di pengujian gaming. Yang pertama ini kita menggunakan RAM 4 GB dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan low, dan mendapatkan hasil 60 sampai ke 70 fps dengan hasil yang cukup bagus kalau menurut saya dan lancar. Tapi selanjutnya kita akan juga tes saat menggunakan RAM 8 GB. Dan di game kedua ini kita menggunakan CSGO, dan hasilnya menurut saya cukup memuaskan dengan 20 sampai ke 30 fps dengan settingan yang kita gunakan adalah settingan high. Kita bisa cek di sini, settingan yang kita gunakan di sini adalah high. Bahkan untuk shader detailnya kita menggunakan very high. Dan ini masih nyaman digunakan. Jadi untuk hasil yang kita dapatkan saat kita menggunakan RAM yang sudah di-upgrade 8 GB ini adalah 40-an fps, tapi ini kita menggunakan settingan high. Dan kita bisa lihat di sini untuk settingan yang kita gunakan adalah high semua, dan menurut saya ini rekomendasi sekali untuk digunakan main Dota 2. Ini adalah hasil ketika kita sudah upgrade RAM menjadi 8 GB dan mendapatkan fps yang sekitar 40-an, dan settingan yang kita gunakan tetap dengan settingan high seperti pada RAM 4 GB tadi. Tapi ini untuk hasilnya ini lebih lancar daripada saat kita menggunakan RAM 4 GB. Selanjutnya ini kita menggunakan game Tomb Raider, tapi ini hanya bisa dimainkan saat menggunakan RAM 8 GB. Jadi jangan berharap besar ketika kalian memiliki RAM 4 GB saja memainkan game ini. Dan hasilnya pun ini dengan settingan yang kita gunakan adalah settingan lowest, jadi paling rendah sendiri kita mendapatkan sekitar puluhan fps. Dan menurut saya ini masih cukup playable, jadi masih bisa dimainkan. Kita akan cek terlebih dahulu hardware yang digunakan oleh Slim 3 ini dan apa saja yang bisa di-upgrade di laptop ini. Jadi langsung saja kita lihat bagian dalamnya. Di bagian kiri atas ini terdapat sebuah fan, lalu terdapat satu buah heat pipe juga, lalu untuk RAM ini terdapat dual channel yang mana satu sudah permanen atau mungkin onboard, jadi tidak bisa di-upgrade lagi, yang mana ini adalah 4 GB. Selanjutnya untuk di bagian kiri 4 GB masih ada satu slot kosong yang masih bisa kalian upgrade lagi. Sedangkan untuk storage ini berada di bagian bawah fan. Untuk SSD-nya ini masih menggunakan seri 2242, tapi kalian juga masih bisa upgrade menjadi seri 2280. Selanjutnya untuk di bagian paling bawah ini terdapat sebuah baterai yang cukup panjang, tapi ini tidak cukup lebar. Jadi untuk kesimpulan dari laptop ini, mungkin ini cocok untuk kalian yang mulai pekerjaannya sudah berat seperti editing 3 dimensi seperti tadi, atau mungkin editing video. Tapi lebih recommended lagi kalau misalnya kalian mengupgrade RAM-nya menjadi 8 GB karena performanya pasti akan lebih powerful sekali. Dan mungkin untuk game pun ini juga masih recommended, yang mana ini kalian tadi bisa melihat saat kita gunakan game seperti apa hasilnya. Tapi langsung saja kita memberikan penilaian pada laptop ini. Yang pertama kita mulai dari body dan desainnya. Jadi untuk body dan desain kita akan berikan nilai 7,5 karena untuk body dan desain dari seri mainstream ini tergolong standar. Yang lainnya juga sama di seri-seri Slim 3. Sedangkan untuk dari
fiturnya, Lenovo tidak terlalu banyak memberikan fitur, hanya saja kita akan memberikan nilai 7 pada fiturnya. Karena fitur yang diberikan seperti biasa, yaitu Lenovo Vintage, kemudian juga ada privacy shutter cam, yang mana ini di seri-seri Lenovo yang lain juga ada. Tapi untuk performa kita akan memberikan nilai 8 untuk di RAM 4GB, dan untuk RAM 8GB kita akan memberikan nilai 9 karena performanya ini powerful sekali. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seperti IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.